Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Setiarini. Eh, di sini saya akan memberikan materi eh, terkait dengan pengenalan Dudi di SMK Farmasi, khususnya SMK Farmasi Bumi Husada Jakarta. Eh, apakah kamu mengenal Dudi? Dudi di sini adalah dunia usaha dan dunia industri. Jadi di sini kamu diharapkan setelah lulus dari SMK Farmasi, kamu bisa menjadi lulusan yang sukses dari SMK. Selanjutnya kita bicara mengenai SMK Farmasi. Apakah yang kamu ketahui tentang SMK Farmasi? Terkait jurusan farmasi. Di sini kalau yang namanya farmasi itu kita bicara mengenai obat ya. Jadi jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari segala hal tentang obat. Singkatnya, segala hal tentang obat yang akan dipelajari di sini. Tentunya kamu juga tahu kan beberapa macam obat yang beredar di sekitar tempat tempat tinggal kamu ya. Contohnya kamu pernah mendengar yang namanya obat Panadol, Biogesic, kemudian obat-obat mah ya. Itu kan sering 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 kali kamu dengar. Nah, kemudian SMK Farmasi itu adalah sekolah yang nantinya akan menerbitkan atau meluluskan sehingga Anda menjadi tenaga teknis kefarmasian. Asisten tenaga teknis kefarmasian. Jadi seorang ahli farmasi di sini bertanggung jawab untuk memberikan obat yang tepat untuk berbagai penyakit yang sesuai dengan diagnosis dokter. Kemudian kalau seandainya nanti kamu meneruskan jenjang kamu sampai dengan profesi apoteker, maka apoteker di sini juga disarankan atau menyarankan obat yang berbeda atau dosis yang berbeda dari yang diberikan dokter. Tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter. Selain itu juga kamu bisa melakukan swamedikasi sendiri. Swamedikasi itu adalah pengobatan sendiri ya, baik itu untuk diri sendiri maupun saudara kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun teman-teman dan tetangga-tetangga kamu. Itu bisa kamu lakukan kalau kamu sekolah di SMK Farmasi. Hal-hal yang bisa dipertimbangkan sebelum kamu masuk ke jurusan farmasi. Jurusan farmasi memang diperlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian juga kalau untuk jurusan farmasi itu bukan jurusan yang main-main ya, karena ini semua menyangkut nyawa manusia. Salah satunya adalah farmasi butuh dasar yang kuat di bidang kimia, karena di sini kamu nanti akan mempelajari banyak sekali ilmu kimia, terutama kimia dasar, kimia organik, kimia analis, dan juga kimia farmasi. Selain itu juga biologi dan kesehatan. Kenapa biologi di sini disebutkan bahwa kamu harus menguasai bidang IPA khususnya biologi? Karena di sini terkait nanti jika kamu mempelajari farmakognosi dan farmakologi. Jadi kalau farmakognosi dan farmakologi ini adalah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang obat-obatan yang berasal dari kimia maupun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Dan kesehatan. Di antaranya adalah ilmu kesehatan masyarakat yang di dalamnya tercantum juga kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Selain itu juga di bidang kosmetik. Yang dipelajari di jurusan farmasi salah satunya adalah kosmetik. Di sini untuk penanggung jawab industri kosmetik tentunya adalah yang berlatar belakang farmasi. Kemudian sekolah di farmasi itu banyak sekali
praktek-praktek yang dilakukan di laboratorium. Antara lain praktek resep, praktek kimia, praktek farmakognosi, ah, kemudian praktek simulasi akuatik. Jika di jurusan teknik, itu banyak sekali mayoritas adalah kaum laki-laki. Tetapi tidak demikian dengan farmasi. Karena di farmasi itu dikuasai oleh perempuan. Bahkan kurang lebih 80% itu untuk jurusan farmasi adalah perempuan. Tapi jangan takut bahwa di farmasi juga banyak laki-lakinya, ya. Jadi nanti kamu di sini, oh ya maaf, selain kimia, biologi dan kesehatan, itu juga kamu harus bisa matematika, hitung-hitungan dasar ya, terutama untuk perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Itu adalah matematika dasar, khususnya matematika dasar. Nanti dari matematika dasar, kamu juga kalau kamu mahir di matematika dasar, tentunya kamu nanti akan mahir pula di dalam menghitung persentase, khususnya dalam pelajaran praktek resep. Karena di sini nanti kalau dalam praktek resep, kamu akan diajarkan menghitung dosis. Apakah itu dosis lazim, apakah itu dosis maksimal. Jadi nanti kamu diharapkan bisa menyiapkan diri kamu agar selalu dalam keadaan sehat, baik fisik, kemudian baik pikiran, dan sehat semua-muanya, ya. Sekolah menengah kejuruan, khususnya sekolah SMK Farmasi, pada dasarnya diselenggarakan untuk menghasilkan siswa yang mempunyai kompetensi dan siap kerja dengan level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Sedangkan kondisi SMK dengan keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana, prasarana, dan pembiayaan pendidikan serta peningkatan kompetensi untuk siap kerja menyebabkan diperlukan kepedulian dan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri atau DUDI tadi. Di era global, persaingan sumber daya manusia yang ketat atas kompetensinya, maka kepedulian DUDI terhadap SMK menjadi semakin penting, terutama DUDI yang bidang kerjanya membutuhkan keterkaitan langsung dengan SMK. Dunia usaha dan industri memiliki peran dalam membantu pelaksanaan praktek kerja industri atau magang guru dan atau siswa SMK dalam mencapai kompetensi yang memberikan efek positif bagi DUDI terhadap perekrutan tenaga kerja baru, di mana DUDI memilih pegawai baru dari siswa SMK sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Mengapa DUDI harus peduli? Ditinjau dari segi persaingan dunia usaha dan industri, kebutuhan peningkatan teknologi dan mutu produksi sangat terkait dengan SDM dan merupakan masalah yang perlu untuk segera diselesaikan dengan cara menjalin interaksi dengan SMK. Kepedulian DUDI menjawab salah satu kebutuhan industri terkait sumber daya manusia yang terdidik handal, yang mampu menjawab segala tantangan. Selain itu, kebutuhan di atas membutuhkan berbagai kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjalin kerjasama dengan SMK. Bentuk kerjasama antara DUDI dengan SMK secara timbal balik dapat dijabarkan melalui kelompok mitra atau POMI. SMK dengan DUDI dalam lingkup MOU yang di dalamnya berisi pengembangan
kurikulum, pengembangan kompetensi siswa, serta rekrutmen tenaga kerja. MOU itu adalah kerjasama antara sekolah dengan Dudi. Kepedulian Dudi terhadap SMK diwujudkan dalam kegiatan rutin yang dilakukan Pokmi SMK Dudi. Tidak hanya pelaksanaan prakarin tetapi kegiatan penunjang lainnya, antara lain pembuatan program, penyusunan kurikulum bersama, perencanaan waktu dan jenis kegiatan, pembelajaran siswa, melakukan bimbingan selama praktik dasar maupun praktik industri, melaksanakan penilaian dan uji kompetensi, uji profesi, dan uji sertifikasi. Kepedulian dunia usaha atau industri itu adalah keikutsertaan secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Kepedulian dunia usaha industri itu adalah keikutsertaan secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Kepedulian dunia usaha industri adalah keikutsertaan secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan sistem ganda, yaitu kerjasama antara SMK dan Dudi. Selanjutnya kita bicara mengenai SMK Farmasi. Apakah yang kamu ketahui tentang SMK Farmasi? Terkait jurusan farmasi. Di sini kalau yang namanya farmasi itu kita bicara mengenai obat ya. Jadi jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari segala hal tentang obat. Singkatnya, segala hal tentang obat yang akan dipelajari di sini. Tentunya kamu juga tahu kan beberapa macam obat yang beredar di sekitar tempat tinggal kamu ya. Contohnya kamu pernah mendengar yang namanya obat Panadol, Biogesic, kemudian obat-obat mah ya. Itu kan sering kali kamu dengar. Nah, kemudian SMK Farmasi itu adalah sekolah yang nantinya akan menerbitkan atau meluluskan sehingga Anda menjadi tenaga teknis kefarmasian, asisten tenaga teknis kefarmasian. Jadi seorang ahli farmasi di sini bertanggung jawab untuk memberikan obat yang tepat untuk berbagai penyakit yang sesuai dengan diagnosis dokter. Kemudian kalau seandainya nanti kamu meneruskan jenjang kamu sampai dengan profesi apoteker, maka apoteker di sini juga disarankan atau menyarankan obat yang berbeda atau dosis yang berbeda dari yang diberikan dokter. Tentunya kepedulian Dudi terhadap keikutsertaan secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan sistem ganda, kerjasama antara SMK dan Dudi pada dasarnya memuat antara lain: A. Tujuan pelaksanaan sistem ganda, B. Program pendidikan sistem ganda meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di sekolah dan di industri serta model penyelenggaraannya. C. Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan sistem ganda. Kemudian, tanggung jawab masing-masing pihak penyelenggara pendidikan sistem ganda. Kemudian, pelayanan pihak industri kepada peserta pendidikan sistem ganda. Lalu, administrasi penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Dengan penjelasan di atas, berarti kepedulian Dudi terhadap SMK akan menjadikan siswa-siswa memiliki kompetensi bertindak yang menjadi dasar meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Dudi, dan sudah pasti daya saing sumber daya manusia Indonesia akan meningkat. Sementara itu untuk penempatan lulusan SMK Farmasi, biasanya setelah lulus SMK Farmasi mereka bisa bekerja di apotek, kemudian di rumah sakit. Di rumah sakit ini nanti kamu akan ditempatkan di instalasi farmasi rumah sakit.
kemudian di klinik, lalu PBF atau pedagang besar farmasi yang dikenal dengan distributor ya. Jadi PBF di sini adalah uh, suatu tempat yang mendistribusikan obat-obat. Perlu kamu ketahui bahwa untuk obat narkotika itu hanya dapat dipesan di PBF Kimia Farma. Kemudian untuk obat-obat psikotropika atau obat-obat yang lain itu bisa juga dipesan di PBF Kimia Farma dan PBF lain. Selain itu juga kamu bisa ditempatkan di industri farmasi, baik itu industri alat kesehatan, kemudian industri obat-obatan, industri kimia, kemudian industri obat tradisional. Selama kamu nanti belajar di SMK Farmasi, maka mata pelajaran yang akan kamu pelajari itu antara lain adalah pelajaran yang disebut kelompok adaptif. Kelompok adaptif ini misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Dan untuk pelajaran ini nanti sampai kelas 3 kamu akan mengikuti ujian nasional. Kenapa di sini kamu wajib mempelajari kelompok pelajaran adaptif ini? Karena ya kamu tahu sendirilah ini adalah pelajaran yang sudah kamu dapatkan dari tingkat SD sampai dengan kamu tingkat SMK. Bahkan nanti tingkat perguruan tinggi pun kamu masih mendapatkan pelajaran adaptif. Yang kedua adalah kelompok normatif. Kelompok normatif ini adalah pelajaran yang biasanya itu mempelajari tentang norma-norma kehidupan, antara lain agama, kemudian PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang sangat penting sekali atau yang sangat urgen sekali jika kamu sekolah di SMK Farmasi, yang wajib kamu pahami dan kamu mengerti adalah pelajaran-pelajaran mengenai produktif farmasinya. Ya. Untuk pelajaran adaptif dan normatif, Ibu tidak banyak membahas karena kurang lebih kamu sudah paham mengenai beberapa macam pelajaran tersebut. Nah, di sini yang saya tekankan adalah saya akan menjelaskan mata pelajaran yang termasuk produktif farmasi itu apa saja. Yang pertama adalah ilmu resep. Di sini ilmu resep terbagi menjadi 2, yaitu ada praktek resepnya, kemudian ada praktek simulasi apotik, kemudian juga ada pelajaran teori ilmu resepnya. Nah, kebetulan di sini saya nanti di kelas 2 dan kelas 3 itu yang mengajar mata pelajaran ilmu resep. Jadi ilmu resep di sini nanti kamu akan mempelajari bagaimana cara membuat obat, bagaimana kamu bisa membuat macam-macam bentuk sediaan obat gitu kan. Kemudian juga kamu juga harus paham bahwa sebelum obat itu dikonsumsi oleh kita pun harus tahu bagaimana cara pemakaian bentuk obat tersebut. Obat-obat tersebut ada yang pemakaiannya secara lokal atau yang dikenal dengan topikal, atau juga ada yang digunakan secara oral. Nah, kemudian juga ada obat yang digunakan secara parenteral. Nah, jadi di sini nanti kalau kamu mempelajari teori tentang ilmu resep, kamu akan tahu apa itu yang disebut dengan resep. Kamu tahu resep kan? Bukan resep tata boga atau resep yang lain, tetapi ini resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter hewan, dokter gigi, atau dokter spesialis lainnya, di mana di dalam resep tersebut terdapat daftar obat-obat, termasuk dosisnya, termasuk cara pakainya, bagaimana obat tersebut, cara penggunaannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai resep atau dikenal dengan resep dokter ya. Kemudian juga di dalam ilmu resep nanti kamu mempelajari banyak bentuk-bentuk sediaan, bagaimana cara kamu meracik beberapa bentuk obat, kemudian dibuat dalam bentuk lain, misalnya di dalam bentuk puyer, atau di dalam bentuk kapsul, atau mungkin nanti
Kalau seandainya kamu mau membuat sediaan topikal atau sediaan untuk obat luar, bisa kamu membuat salep, membuat bedak tabur, kemudian kamu membuat krem, kamu membuat pasta, lalu kamu membuat larutan untuk pengobatan luar. Nah, itu kurang lebih yang dikatakan tentang ilmu resep. Ya, nanti jadi kamu di sini yang namanya ilmu resep itu adalah ilmu atau seni meracik obat. Seni meracik obat. Kita membuat obat. Obat-obat itu yang pertama adalah puyer, ya. Kemudian kita membuat kapsul, kita membuat tablet, kita membuat injeksi, kita membuat sediaan larutan. Kemudian yang kedua adalah farmakologi. Farmakologi di sini nanti kamu akan mempelajari macam-macam obat. Macam-macam obat ya, terutama obat-obat yang berasal dari kimia. Nah, di situ nanti kamu kenal istilahnya yang namanya farmakologi, farmakodinamik, kemudian farmakokinetik, berkembang lagi menjadi farmakoekonomi, bahkan nanti sampai farmakovigilen. Itu banyak sekali. Nah, di sini nanti kalau kamu belajar farmakologi, kamu juga harus paham atau dasar itu yang namanya pelajaran sinonim. Kalau sekarang pelajaran sinonim kita sudah tidak lagi dipelajari, tidak ada mata pelajaran khusus ya, tetapi dulu zamannya ibu sekolah di farmasi sebelum tahun 2000 itu pelajaran sinonim masih ada. Jadi pelajaran sinonim di sini nanti itu adalah kamu mempelajari sinonim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Sinonim atau itu adalah persamaan ya. Jadi nama lain dari obat. Misalnya, contohnya, kamu kenal yang namanya parasetamol? Parasetamol itu adalah nama latinnya. Namanya adalah paracetamolum. Sinonim dari paracetamolum itu misalnya apa? Contohnya nih ya, kamu kan kenal yang namanya obat Panadol, kemudian obat Biogesik, obat Bodrex. Nah, itu nanti kamu pelajari dalam pelajaran farmakologi. Selain itu juga kamu nanti mempelajari indikasi. Indikasi adalah indikasi itu khasiat ya. Khasiat atau kerja dari obat yang kamu ketahui. Misalnya parasetamol. Parasetamol itu untuk apa? Analgetik, antipiretik. Analgetik itu adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Kemudian antipiretik itu adalah obat yang digunakan untuk menurunkan suhu badan atau menurunkan demam. Selain itu farmakologi juga mempelajari efek samping dari obat-obatan, kemudian mempelajari dosis ya, dosis dari obat yang kita gunakan, khususnya dosis lazim. Misalnya Panadol yang isinya paracetamol itu pemakaiannya berapa kali dalam sehari. Sedangkan Panadol atau paracetamol itu bisa dibuat dalam bentuk tablet ataupun sirup. Kalau tablet itu untuk orang yang dewasa, kemudian kalau sirup itu untuk anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara pakainya? Biasanya Panadol itu digunakan 3 kali sehari, 1 tablet untuk dewasa. Kemudian kalau untuk anak-anak 3 kali sehari, 1 sendok teh. Nah, oke. Selanjutnya adalah farmakognosi. Farmakognosi itu identik dengan kalau kamu minum obat yang namanya jamu ya, atau obat tradisional. Dikenal obat tradisional. Awalnya obat tradisional kita pertama kali mengenalnya itu jamu. Jamu setelah berkembang menjadi yang namanya obat herbal terstandar. Jamu tradisional dulu. Yang pertama kali itu kalau dulu orang dulu ya, istilahnya nenek moyang kita itu sudah kenal ya, sudah kenal yang namanya jamu, kemudian jamu godok, rebus-rebusan jamu. Jadi nanti di dalam farmakologi itu kamu mempelajari yang namanya obat-obat yang berasal dari alam, baik itu tumbuh-tumbuhan, dari hewan maupun dari mineral. Jadi nanti kamu kenal obat-obat yang dari tumbuhan misalnya apa? Contohnya jahe, kencur,
Kunyit itu yang ada di dalam rumah ya, di rumah, di dapur ibu kamu kalau kamu masak, selain digunakan sebagai bumbu masak, ternyata jahe, kunyit, kencur, kemudian temu kunci dan lain sebagainya itu bisa digunakan sebagai jamu. Kemudian obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu adalah obat yang berasal dari bahan alam yang bahan-bahannya sudah terstandarisasi. Jadi sudah ketahuan ya isinya apa, kandungannya apa, kemudian cara pengolahan simplisianya pun sudah terstandarisasi. Lalu fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka itu adalah sediaan obat tradisional yang sudah dalam bentuk yang lebih halus, dalam bentuk yang lebih sudah tersari ya. Jadi kalau untuk fitofarmaka itu adalah obat-obat yang dibuat dari hasil ekstraksi, dari hasil penyarian yang sudah dalam bentuk dosisnya juga sudah tepat dan zat kandungannya juga sudah terisolasi dengan tepat. Itu fitofarmaka. Contohnya kalau seandainya kamu tahu stimuno. Nah, stimuno itu berasal dari daun meniran ya. Daun meniran itu banyak digunakan untuk mengatasi atau meningkatkan sistem imunitas ya, sistem kekebalan tubuh itu stimuno. Nah, oke. Kemudian mengenai perundang-undang kesehatan, perundang-undangan kesehatan. Jadi di sini kenapa kamu harus mempelajari undang-undang kesehatan? Undang-undang kesehatan itu banyak sekali ya. Yang namanya tenaga kesehatan itu banyak sekali, terutama dokter, perawat, farmasi. Jadi masing-masing profesi itu harus paham apa sih undang-undangnya. Contohnya, undang-undang kesehatan terkait farmasi. Misalnya, kamu tahu kan kalau sekarang ini lagi lagi maraknya narkoba ya, atau yang dikenal dengan nafzah, narkoba, psikotropik dan zat adiktif. Jadi kalau bahan-bahan nafzah itu tidak dibuat undang-undang sesuai dengan jenis obatnya, maka akan terjadilah penyalahgunaan ya. Jadi kamu kan juga tahu kalau nafzah itu harus dijauhi ya. Nafzah itu hanya bisa digunakan untuk pengobatan. Nafzah apa sih nafzah? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Paham? Oke, nanti untuk itu tolong kamu cari aja, kan bisa searching di Google. Apa sih contoh-contoh obat narkotika, kemudian obat-obat psikotropika, dan obat-obat zat aktif. Kemudian di sini adalah K3LH. K3LH itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Karena di sini SMK nanti diarahkan untuk menjadi sumber daya manusia yang siap kerja, maka pada saat kamu bekerja itu kamu harus tahu keselamatan di dalam melakukan pekerjaan. Ya, makanya di sini kamu harus tahu apa itu K3LH. Kepanjangannya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi selain kamu menyelamatkan diri kamu sendiri, menyelamatkan sarana dan prasarana yang disediakan, juga kamu bisa menyelamatkan ya, memberikan keselamatan terhadap lingkungan hidup di sekitar kamu. Paham? Oke. Nanti Burni juga mengajar K3LH kok. Tenang aja, nanti kita bersua. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kimia farmasi. Jadi di sini kimia farmasi itu mempelajari kimia terkait dengan obat-obat. Baik itu secara fungsinya, secara pembuatannya, kemudian secara rumus bangunnya seperti apa. Ya, kurang lebih itu nanti di kelas 2 atau kelas 3 kimia farmasi. Paham? Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu
kalau memang nanti mau ada ditanyakan terkait dengan pelajaran produktif farmasi atau keterkaitan Dudi dengan SMK farmasi, bisa kamu tanyakan setelah nanti kegiatan belajar mengajar aktif ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dijadikan tolak ukur. Mampu tidak kamu bersekolah di SMK Farmasi? Oke? Selamat bertemu lagi nanti kalau sudah aktif ya. Uh, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih.